ditanya gimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mas Fahril dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Fahril. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 3 subtema 2. Tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2 yaitu keragaman makhluk hidup di sekitarmu. Ya, hewan di sekitar kita apa saja? Ayo, hewan kucing, ayam, bebek ya, dan lain-lainnya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Ya, tahu ya? Ayo, bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Ayo sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Siapa yang siap belajar, tepuk tangan. Siapa yang siap belajar, tepuk tangan. Siapa yang siap belajar, mari belajar bersama. Siapa yang siap belajar, tepuk tangan. Ya, sudah siap belajar semuanya ya? Siap. Sebelumnya pada pertemuan kali ini Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang berupa video. Terlebih dahulu kalian tonton videonya. Dalam video tadi menjelaskan tentang melestarikan sumber daya alam. Melestarikan sumber daya alam yang berupa hewan. Hewannya yaitu berupa burung cendrawasih. Ada yang pernah tahu burung cendrawasih? Tidak ya? Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang berasal dari hutan tropis Papua.
burung cendrawasih ini termasuk satwa endemik. Kenapa kok hewan cendrawasih ini termasuk satwa endemik? Karena burung cendrawasih ini burung cendrawasih ini hewan asli yang berasal dari hutan tropis Papua dan hanya berada di hutan tropis Papua tersebut, tidak ada di tempat lain ya. Sehingga kita tidak pernah menemui burung cendrawasih kecuali di internet ya, pada gambar-gambar ya, seperti itu. Burung cendrawasih ini termasuk ke dalam marga paradise yang jika diterjemahkan artinya yaitu burung surga. Kenapa kok burung cendrawasih disebut burung surga? Karena burung cendrawasih ini burungnya sangat cantik sekali dan bulunya mempunyai banyak warna seperti ini ya, gambarnya ya. Burung cendrawasih ini termasuk hewan langka. Hewan langka yaitu hewan yang hampir punah, sehingga kita harus melestarikan burung cendrawasih ini. Caranya yaitu dengan tidak memperjualbelikan burung cendrawasih, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat burung tersebut ya. Jadi kita tidak boleh memperjualbelikan burung cendrawasih tersebut. Kita tidak pernah tahu ya orang yang menjual burung cendrawasih, dan tidak ada orang yang memelihara burung cendrawasih perorangan, karena mereka melestarikan burung cendrawasih tersebut. Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya yaitu ayam, bebek, ya, kambing dan lain-lainnya. Ayam bisa dimanfaatkan oleh manusia, bisa digunakan dagingnya dan telurnya, ya. Hewan juga memiliki tempat hidup seperti kita memiliki tempat hidup. Hewan juga sama. Jadi kita harus menjaga tempat hidup hewan. Kalau tempat hidup kita dirusak, kan kita nggak mau ya. Kita harus tinggal di mana. Ayam juga begitu. Kita tidak boleh merusak tempat hidup hewan tersebut. Hewan ada yang tinggal di darat dan ada yang tinggal di perairan atau laut. Contohnya hewan yang tinggal di darat apa saja, ayo? Ayam, kucing, Ya. Kambing dan sapi dan lain-lainnya masih banyak lagi. Kalau hewan di air, contohnya ikan emas, hiu, ikan nemo. ya, banyak macam-macam ikan ya. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Contoh hewan yang pertama yaitu hewan ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam tinggal di air bisa nggak? Bisa. Hah? Nggak bisa ya. Kalau ayam di air berarti akan mati ya. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk Mencari makan. Ya, untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan dagingnya dan telurnya ya. Di sini ada yang pernah makan daging ayam kan? Dan telur ayam. Suka makan daging ayam ya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Dan peternakan tersebut biasanya terletak di dataran tinggi. Ayam juga biasanya dipelihara oleh perorangan ya. Di sini ada yang melihara ayam? Melihara ayam ya. Tapi kita kalau memelihara ayam harus menjaga tempat tinggalnya. Kita tidak boleh merusak ya. Nah,
di daratan atau di perairan. ya, bebek bisa juga hidup di darat dan bisa juga hidup di air karena bebek bisa berenang ya, tidak seperti ayam. Bebek juga dibudidayakan di peternakan dan biasanya dipelihara oleh perorangan. Bebek dapat dimanfaatkan juga dagingnya dan telurnya ya. Ada yang pernah makan daging bebek? Daging bebek? Nggak pernah? Belum pernah. Bebek itu juga bisa diolah dagingnya seperti daging ayam ya. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat contoh yang ketiga yaitu Kelinci. kelinci ya. Ada yang suka kelinci? Suka kelinci semuanya ya. Pernah melihara kelinci? Ya. Pernah? Ya. Sekarang masih melihara? Enggak. Enggak. Kelinci itu hidupnya di Darat. kelinci bisa hidup di air enggak? Ya. Enggak. Kalau kelinci berada di air akan mati ya. Kaki belakang kelinci itu lebih kuat sehingga akan membantunya untuk saat melompat. Kelinci itu jalannya Lompat. ya melompat-lompat, tidak seperti kambing, ayam ya. Kelinci itu jalannya melompat meskipun punya 4 Kaki. tapi jalannya melompat. Makanan kelinci yaitu sayur-sayuran, bisa berupa wortel, gubis ya. Kelinci juga bisa makan rumput ya. Kelinci ini umumnya dijadikan hewan peliharaan. Banyak orang yang memelihara kelinci. Seperti Mbak Farah pernah memelihara kelinci ya. Kalau melihara kelinci dikasih makan apa? Wortel, buah sayur-sayuran. Ya, wortel sama seperti sayur-sayuran ya. Kita juga tidak boleh kalau kita melihara kelinci, kita tidak boleh merusak tempat tinggalnya ya. Kita harus menjaganya dengan baik. Contoh yang keempat yaitu ikan ya. Ikan hidup di Airan. ikan bisa hidup di darat apa enggak? Kalau ikan hidup di darat akan ya, kalau misalnya kita mempunyai ikannya itu jatuh dalam beberapa waktu akan mati ya. Ikan digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu ada ikan air laut, air tawar, dan air payau. Ada yang tahu air payau ini apa? Air payau adalah gabungan antara air laut dan air tawar. Contohnya ikan air laut apa? Ayo. Ikan air laut. Laut. Ikan Nemo, Ikan hiu. paus, Ya, ikan Nemo, bisa ikan hiu dan ikan paus. Kalau ikan air tawar, contohnya lele, ikan lele, terus inilah, ikan nila, itu ikan mujair, iya, bisa ikan lele, ikan nila, dan ikan mujair. Kalau contohnya ikan air payau itu bisa ikan mujair, itu bisa hidup di air payau ya. Air payau ini biasanya terletak di daerah dekat pantai ya. Ikan dapat dimanfaatkan sebagai makanan dan dapat juga dimanfaatkan sebagai peliharaan ya. Ikan yang bisa digunakan ikan yang dapat dimanfaatkan untuk makanan apa saja ayo? ikan lele, Ikan ikan nila, mujair ya.
lebih banyak lagi ya. Ada yang suka makan ikan lele? Ya, pernah makan? Enggak pernah makan ikan lele. Kalau ikan mujair? Enggak pernah. Kalau ikan yang digunakan untuk peliharaan apa saja? Ikan koi, ikan mas, Ya, ikan cupang. Ya, di sini ada yang memelihara ikan. banyak. Banyak. Ya. Ikan itu bisa dipelihara ya. Kalau kita melihara ikan, kita juga harus menjaga tempat tinggalnya ya. Kalau kita mempunyai ikan, misalnya ikan koi, itu airnya harus diganti ya. Dalam beberapa waktu airnya harus diganti agar tidak keruh dan kotor ya. Terus juga harus selalu dikasih makan ya. Makannya ikan apa yo? Ya, apa? Sentrat ya. Sentrat sama cacing. Ya, sentrat sama cacing ya. Sekarang kita akan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal ya. Ayo silakan dikerjakan. Tulis terlebih dahulu nama dan mata pelajarannya. Mata pelajaran apa hari ini? PS. Ya. Tulis nama apa? Andre ada Andre ada 2. Gimana? Apa? Ini. Nomor 1 ini. Iya, caranya ini. Coret. Ini apa? Hmm? Oh, gini yang ini. Iya. Strip gitu. Dicentang. Oh. Centang deh. Sini kiri. Sudah selesai semuanya? Dah. Silakan dikumpulkan. Sudah paham semua ya? Ya, tadi kita membahas tentang melestarikan sumber daya alam yang berupa hewan ya. Ada burung cendrawasih, ayam, bebek, kelinci, dan ikan. Iya, kita harus melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya ya, tidak memelihara perorangan dan tidak merusak habitatnya ya. Bukan hanya burung cendrawasih saja, tetapi ayam, ikan, bebek, dan kelinci kita juga harus menjaga habitat mereka ya, agar hewan tersebut tidak menjadi langka dan punah ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mbak Farah dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.